terkait dengan sekarang pemisahan perkara atau splitsing, bahwa apakah fakta hukum dalam persidangan terdakwa lain itu bisa dijadikan bukti pada persidangan yang lainnya? Bagaimana menurut pendapat ahli? Kalau menurut ahli, konsekuensi dari perkara diperiksa secara splitsing itu sebenarnya terjadinya splitsing itu kan karena ada salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pembuktian yang dipermudah, terutama berkaitan dengan saksi, sehingga para saksi yang ada, para pelaku itu bisa menjadi saksi dari perkara yang di splitsing. Meskipun di dalam KUHP sebenarnya itu kan harus juga dengan persetujuan para saksi dan tersangkanya itu, karena kalau tidak ada persetujuan kan berarti tidak bisa diperiksa, karena sesama sebagai pelaku kan tidak bisa menjadi saksi. Tapi kalau tidak ada keberatan kan dia bisa menjadi saksi, maka disitulah kemudian salah satu alasan untuk splitsing. Konsekuensinya dari masing-masing perkara itu ya ada konsekuensi pembuktian yang harus dilakukan sesuai dengan perkara yang dihadapi masing-masing. Dengan demikian masing-masing dari perkara itu harus dibuktikan, tidak boleh menggunakan alat bukti dari perkara yang lain. Lanjut Ali, ini ilustrasi ya Ali ya. Apakah bila seseorang memanggil katakanlah X itu untuk memanggil Y yang kemudian saudara Y ya, saya sebutkan aja Y yang kemudian menjadi korban. Apakah seseorang yang memanggil X tersebut itu sudah terjadi meeting of mind? Ya kalau dari ilustrasi itu enggak ada meeting of mind-nya. Tidak terjadi ya? Karena hanya disuruh memanggil dan dia kemudian memanggil kan gitu. Ya, intinya seperti itu. Itu sudah terjadi, ada kehendak bersama seperti itu? Kehendak bersama untuk melakukan apa kan gitu. Kalau kehendaknya adalah untuk memanggil ya sampai di situ aja, berarti kehendak bersama adalah menghadirkan orang yang dipanggil gitu. Tapi sesudah dipanggil mau apa dan mau diapakan itu kan masalah yang lain lagi. Oke, kalau di dalam suatu tempat kejadian pidana atau tempat peristiwa pidana, apabila seseorang sebelum terjadinya tindak pidana itu umpamanya melakukan satu tindakan seperti menutup pintu, menutup jendela, itu apakah itu dapat dihubungkan dengan sikap batin atau mens rea dari si yang melakukan menutup jendela itu? Bagaimana ahli seperti itu? Ya, memahami sikap batinnya itu kan ada pada diri niat si pelaku. Ya. Ketika pelaku melakukan satu perbuatan tertentu, menutup pintu, menutup jendela, menutup korden, itu sikap batinnya apa? Kalau sikap batinnya itu dia hanya sekedar untuk menutup pintu supaya ruangannya tertutup, maka ya hanya sampai di situ kan sikap batinnya. Tergantung apakah ada yang di luar itu kan menyangkut pembuktiannya yang lain mengenai sikap batinnya apa ketika menutup pintu gitu. Itulah yang harus dibuktikan, apakah menutup pintu itu ada kaitannya dengan perbuatan yang lain, itu kan sesuatu hal yang berbeda dengan sikap batin menutup pintu, itu harus jelas seperti apa sikap batinnya. Oke, baik, terima kasih Ali, dilanjutkan sebentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.